Judi online di Indonesia semakin marak. Tak hanya menyasar dewasa, nyatanya anak-anak juga turut terpapar judi online. Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, di sepanjang tahun 2022, sebanyak 197.000 anak terlibat judi online. Tak tanggung-tanggung, nilai transaksinya bahkan mencapai 293,4 miliar rupiah. Berapa hari sekali waktu itu Ano top up untuk judi online? Tergantung sih Kak, kalau main judi online itu. Setiap hari? Iya, setiap hari bisa. Setiap hari? Bisa. Rp50.000 Iya, yang dikeluarkan. Selama 3 tahun, ini kan Ano bermain dari 2021, sekarang 2024 sudah berhenti ya? Sudah berhenti. Sudah berhenti, ada uang yang didapat berapa dan yang dikeluarkan untuk judi online ini? Kalau menang itu saya sekitar di atas 1 juta ada. Pernah menang? Pernah menang. Diakumulasi 1 juta rupiah? Iya, pernah menang di atas. Yang dikeluarkan lebih atau berapa? Lebih dari 1 juta itu? Lebih dari 1 juta Kak. Mainan kayak gitu tuh modelannya nggak ada menang, nggak ada kalah Kak. Model itu dia tuh kalah. Biasanya nih kalah banyak, menangnya itu sedikit. Jadi sudah merasakan lebih banyak rugi daripada menangnya? Itu kalau menang itu modelannya duitnya itu nggak hilang sekejap aja, kayak nggak dapat apa-apa, nggak berasa kalau itu duit udah menang. Nanti main lagi. Tapi tidak ada keuntungan yang masih bisa uangnya dirasakan sampai saat ini? Nggak ada Kak, uang udah habis sekilap aja. Mungkin itu buat temen nongkrong, buat beli apa gitu. Tapi saya nggak pernah yang namanya itu duit saya menang saya kasih orang tua, saya nggak pernah. Karena saya tahu itu kalau itu duit panas Kak. Mending saya buat teman saya aja lah, buat di tongkrongan. Apa yang dirasakan waktu bermain judi online? Kan sudah merasa ini lebih banyak duit yang hilang daripada duit yang Ano dapatkan. Kenapa masih saja kok ketagihan sampai 3 tahun? Penasaran Kak, penasaran bermain itu kayak ketagihan. Kayak daripada saya buat ngapain mending saya main judi online aja, terus supaya ngasilin duit lebih banyak. Kayak terpancing, kayak modelannya kayak saya bisa melipatkan ganda lagi nih duit. Ternyata nggak bisa, malah terus kalah. Kemudian kenapa sekarang bisa berhenti total? Berhenti totalnya tahun ini, 2024? Iya, tahun 2024. Udah ada 5 bulanan lah Kak, 5 bulan apa berapa bulan saya juga lupa. Sudah 5 bulan sama sekali tidak pernah main lagi. Kenapa awal mula bisa berhenti? Itu orang tua saya tahu Kak. Orang tua mengetahui? Orang tua saya tahu, tapi hanya ibu saya doang yang tahu, kalau bapak saya nggak tahu. Lalu dinasehati? Dinasehatin jangan bermain lagi, nanti takut makin dalam lagi masuk ke dalam, misalnya kenapa-napa, bisa stres, takut ini. Makanya saya berhenti dari situ Kak. Judi online ini juga mengganggu Ano di sekolah? Mengganggu Kak. Kenapa? Mungkin saya kalau misalnya saya nggak deposit itu, bawaan saya gelisah Kak. Gelisah? Gelisah, kayak nih mau deposit aja, pokoknya bawaannya mau berjudi aja. Kalau tidak deposit merasa gelisah perasaan itu? Masa kayak stres aja Kak, kepala gitu. Lalu apa yang dilakukan upayanya untuk bisa menguatkan jangan sampai terjerumus lagi ke judi online selain nasihat dari orang tua tadi? Saya hilangin Kak yang namanya situs-situs itu, saya blokirin semua. Saya kayak mencoba main game, saya coba kayak berolahraga, atau saya kayak nongkrong sama teman-teman, tapi jangan sampai ada yang bermain itu. Kalau ada yang main itu di tengah saya akan ngejauh Kak. Kayak nggak mau ngikut terjerumus lagi, kayak kepancing lagi. Makanya saya nggak mau. Sekarang kan Ano sudah berhenti 3 tahun dari jeratan judi online ini. Dengan banyaknya uang yang dikeluarkan, benda-benda juga dijual. Ano punya pesan, terutama untuk anak-anak seusia kamu, supaya jangan sampai terjerat di lingkaran judi online ini. Ya, pokoknya nasihat saya jangan bermain judi online, bisa mengakibatkan stres, gila, ataupun bisa kayak gelisah lah, apa gimana gitu. Pokoknya bikin kalian stres dah, mending hilangkan aja yang namanya judi online. Semoga juga dengan apa yang menimpa Ano, ini bisa menjadi pelajaran terutama untuk anak-anak di bawah umur yang mencoba untuk bermain-main di lingkaran judi online ini. Jangan sampai ada lagi yang terjerumus. Terima kasih Ano telah berbagi di iNews Files. Sehat selalu. Jangan sampai tergoda lagi judi online ya.
Sejumlah pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital hidup bergelimang harta usai mendapatkan miliaran rupiah hasil membackingi 1.000 situs judi online. Di sisi lain, sejumlah masyarakat kecil semakin terpuruk akibat terjerat di lingkaran setan judi online. Tak hanya itu, sebagian dari mereka rumah tangganya hancur lebur akibat terlilit hutang imbas dari bermain judi online. Maraknya judi online di Indonesia juga turut menggempur keharmonisan keluarga. Sejumlah ibu-ibu di kawasan Semper Barat, Cilincing, Jakarta Utara curhat kepada Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid, mengeluhkan suami mereka yang terjerat judi online. Lama-lama udah ngasih nafas enak. Ujung-ujungnya pinjol. Pakai data saya. Datanya kan udah blacklist, nggak bisa minjem kalau udah blacklist. Terus data saya yang dipakai, jadi debt collector jadi saya. Sampai saya akhirnya menuju ke first bisa. Suami saya sendiri sampai dia ditahan gara-gara judi online. Handphone, semua TV habis. Sampai saya ditagih-tagih utang. Mendengar cerita dari para ibu rumah tangga, Mutia Hafid meminta maaf karena adanya oknum pegawai Komdiji yang terlibat. Saya juga minta maaf ibu bapak bahwa dari kantor kami kemudian ada yang terlibat. Sedihnya luar biasa karena saya seperti ibunya dari kantor itu. Sama kayak kalau ibu ada anak-anak yang terlibat pasti sedih. Saat ini saya sudah bersama dengan seorang ibu rumah tangga yang dulu suaminya merupakan seorang pemain judi online. Mbak, bisa diceritakan dulu bagaimana awal mula suami Anda ini bisa terjerat di pusaran judi online? Awalnya saya nggak tahu ya Mbak. Lama-lama saya tahunya karena lingkungan kerja, teman-temannya. Awalnya bilangnya cuma ikut-ikutan, tapi lama-lama makin terjerumus. Dari teman-teman di lingkungan kerjanya? Iya, lingkungan kerja. Kalau di lingkungan rumah nggak. Tahu suami Anda deposito berapa kali? Nggak pernah tahu, tapi ada pernah suatu momen saya melihat history m-bankingnya, di situ ada nominal-nominal yang nggak masuk akal aja sih. Berapa nominal sekali deposito judi online, Mbak? Dari 500.000 hingga jutaan. 500.000 hingga jutaan. Dari tahun berapa suami Anda ini mulai terjerumus judi online? Akhir 2020, awal 2021. Awal 2021. Sekarang sudah berhenti? Alhamdulillah sudah berhenti. Dari tahun 2024 ini? Iya. Selama suami Anda jadi pemain judi online, ada masalah-masalah yang dihadapi? Banyak banget. Banyak banget. Karena di situ awal mula kebohongan itu ada. Dari yang kebohongan kecil hingga kebohongan yang besar, sampai yang berjanji tidak akan mengulangi lagi, tapi ternyata terus sampai sulit untuk berhenti. Seperti apa selain kebohongan judi online ini yang kemudian menjadi permasalahan di rumah tangga Anda? Ekonomi yang tadinya serba kecukupan, akhirnya sampai saat ini masih dibantu, di backup apapun sama orang tua. Ada permasalahan ekonomi pada saat itu karena hutang? Ada. Banyak. Hutang ini untuk deposito judi online? Iya, di lingkungan kerjanya, hutang kepada teman, pinjaman online, gadai barang, banyak Mbak.
Berapa nominal hutangnya kira-kira untuk judi online ini Mbak yang dikeluarkan? Kalau dari di total ya Mbak, dari 2020 hampir kurang lebih 200-an. 200 juta. 200 juta dari 2020 hingga 2024. Sekarang sudah terbayarkan seluruhnya hutangnya Mbak? Alhamdulillah sebagian sudah terbayarkan, sekarang lagi mencoba lunasi yang sedang berjalan aja Mbak. Ratusan orang mengalami gangguan jiwa akibat judi online. Seperti apa gejalanya? Selengkapnya hanya di iNews Files sesaat lagi. Dia merasa frustrasi, depresi berat sampai ada ide-ide mengakhiri hidup. Bahkan ada kejadian bunuh diri juga.